Selamat siang bagi kita semua. Di sini kami kelompok 4 akan menjelaskan apa itu manajemen kreativitas. Kami kelompok 4 terdiri dari anggota, yakni yang pertama ada Cindy Clovia, yang kedua ada Afrida Laila Sari, yang ketiga ada Herni Rizky, yang keempat ada Suci, yang kelima ada Siti Asrolana Tanjung, dan saya sendiri Roxas Hernandez Morbo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu manajemen kreativitas. Pada dasarnya, setiap orang mempunyai bakat dan keahlian tersendiri, baik secara fisik maupun batin. Akan tetapi, bakat dan keahlian tersebut banyak yang tidak berkembang atau tidak dieksplorasikan, bahkan hilang karena ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu. Salah satunya adalah tidak adanya dukungan dari lingkungan sekitar, tidak adanya fasilitas yang membantu mengembangkan bakat tersebut. Akhirnya, keahlian yang dimiliki oleh seseorang tidak muncul. Oleh karena itu, di sini akan dibahas mengenai hal tersebut. Menurut Bob Geldof, manajemen kreativitas atau creativity management menyangkut pengetahuan atau knowing tentang, yang pertama, bagaimana menggali sifat-sifat yang tidak menyamai atau menandingi, non-rivalrous dari ide-ide. Yang kedua, bagaimana menyatakan aset atau hak kekayaan intelektual dan membuat ide-ide yang dimilikinya sebagai produk yang memiliki kesamaan atau rivalrous. Baiklah, selanjutnya saya Afrida Elasari akan menjelaskan beberapa perbedaan pandangan yang muncul dalam mengelola ekonomi kreatif dan ekonomi konvensional menurut Hawkins pada tahun 2001. Yang pertama ada perbedaan kreativitas ekonomi atau economy of creativity dengan ilmu ekonomi konvensional terutama dalam peran pokok individual. Menurut pandangan ahli, seperti Adam Smith, bahwa ekonomi konvensional memusatkan perhatian pada perusahaan dan berkeyakinan bahwa perusahaan tersebut lebih efisien daripada individu dalam menggunakan sumber daya. Lalu yang kedua ada teori ekonomi konvensional yang berasumsi bahwa setiap orang bertindak secara rasional dalam memaksimumkan kepuasan dan keuntungannya. Begitu juga di dalam perusahaan, bertindak secara rasional dalam merespon informasi pasar agar memaksimumkan keuntungannya. Sedangkan dalam ekonomi kreatif, tidak hanya bebas dari tindakan irasional, tetapi juga merupakan motor dan penggerak nilai tambah yang lebih banyak. Lalu yang ketiga, barang-barang konvensional yang memiliki sifat yang sama bisa bersaing berdasarkan pada besaran biaya dan tingkat harga. Sedangkan produk-produk kreatif tidak demikian. Sebagai contohnya, suatu produk bisa bersaing di pasar karena biayanya dan harganya yang lebih murah, akan tetapi produk ekonomi kreatif tersebut bisa bersaing bila karakternya berubah. Karena kepribadian dan kemampuan seseorang sangat menentukan keterampilan kreatif potensialnya. Dan kemampuan tersebut sangat ditentukan oleh iklim dan lingkungan perusahaannya. Jadi teman-teman, di dalam manajemen kreativitas, menurut Richard Bauman dalam sebuah bukunya yang berjudul Deltape tahun 1992, bahwa tanggung jawab manajemen itu adalah mengorganisasikan, memupuk, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan-kegiatan kreatif para karyawan ke arah pencapaian sasaran organisasi. Sehingga Richard mengemukakan bahwa suasana organisasi yang mendorong kreativitas ditentukan oleh hal sebagai berikut. Yang pertama adalah hubungan yang baik antara atasan dan bawahan. Jadi, seorang manajer harus memberikan pengakuan kepada karyawan yang telah memiliki gagasan baru. Yang kedua adalah keterbukaan komunikasi. Terjalinnya komunikasi dapat mendorong suatu kreativitas, karena keberhasilan kreatif biasanya tercipta dari pekerjaan orang lain dan terbentuk sangat tergantung pada arus informasi yang terbuka. Yang selanjutnya adalah dukungan dan kerjasama yang aktif. Di sini, ciptakan suatu prosedur yang pasti untuk mempertimbangkan yang adil dan konsisten atas gagasan yang dikemukakan oleh para bawahan. Komunikasikan gagasan-gagasan yang dapat dilaksanakan dan jelaskan gagasan yang tidak dapat dilaksanakan secara pribadi dan kemukakan alasannya. Perhatian pada karyawan secara kreatif. Jika memungkinkan, pisahkan orang-orang yang kreatif dari telanan kerja setiap hari. Berikan lingkungan yang mendukung untuk belajar dan bekerja. Yang terakhir adalah waktu untuk berpikir.
Di sini, berikanlah waktu luang dan kesempatan bagi karyawan untuk berpikir dan terlibat dalam pekerjaan yang kreatif. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai kreativitas. Lalu sebenarnya apa itu kreativitas? Kreativitas merupakan suatu kemampuan untuk menciptakan hal yang baru, baik ide-ide yang benar-benar baru ataupun ide-ide yang diperoleh dengan menggabungkan hal-hal yang sudah ada untuk menciptakan hal yang baru. Nah, kreativitas ini sangat penting untuk keberhasilan di masa yang akan datang. Lalu, apa saja sebenarnya strategi untuk mengembangkan kreativitas dalam diri kita? Nah, di sini kami memberikan 4 strategi untuk mengembangkan kreativitas dalam diri. Yang pertama adalah Art-Based Learning for Business. Konsep Art-Based Learning for Business merupakan pembelajaran yang memberikan kita kesempatan untuk inovatif, produktif, dan kreatif agar mampu bertindak nyata dalam dunia bisnis. Yang kedua disebut dengan Whole Brain Creativity and Innovation. Nah, menurut Daniel Alping, pola pikir ini meliputi yang pertama, not junction but also design. Kita memberikan ide tidak hanya berdasarkan apa sih fungsi dari ide tersebut, tapi kita juga harus memberikan desain yang menarik. Yang kedua, not just argument but also story. Kita harus kembali ke belakang, melihat cerita ataupun sejarah dari ide-ide yang akan kita munculkan. Yang ketiga, not just focus but also symphony. Yang keempat, not just logic but also empathy. Yang kelima, not just accumulation but also meaning. Yaitu kita tidak hanya memikirkan jumlah atau akumulasi, tetapi kita memberikan makna atau arti penting dari hal yang kita ciptakan. Nah, strategi yang ketiga disebut dengan Innovation and Creativity Coaching, di mana Art-Based Learning for Business tadi harus terus diperbarui. Nah, strategi yang terakhir disebut dengan mengatasi mitos tentang kreativitas. Banyak orang yang mengatakan bahwa orang-orang kreatif hanyalah orang-orang yang berbakat, atau bawaan lahir, atau kreativitas itu sulit. Atau ada yang mengatakan bahwa kita kreatif saat berada di under pressure atau di bawah tekanan. Hal-hal yang saya sebutkan sebelumnya, itulah yang disebut dengan mitos dari kreativitas. Bahwa sebenarnya kreativitas itu memiliki pola dan dapat dipelajari. Jadi, jangan takut untuk menjadi orang yang kreatif. Baiklah, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan tentang prinsip-prinsip manajemen kreativitas menurut Bob Geldof. Yang pertama itu ada orang kreatif, yang kedua pekerjaan pemikir, yang ketiga wirausahawan kreatif, yang keempat pekerjaan setelah bekerja, yang kelima itu ada orang yang tepat waktu, yang keenam perusahaan sementara, yang ketujuh kantor jaringan dan kelompok bisnis, kedelapan kerja tim, dan yang terakhir keuangan. Yang pertama orang kreatif. Orang kreatif itu adalah orang yang bisa mengelola kekayaan intelektualnya sendiri dan mereka percaya terhadap apa yang mereka idekan. Orang kreatif ini juga bisa disebut dengan orang yang ambisius, orang yang memiliki ide-ide yang luar biasa, imajinasi yang luar biasa. Yang kedua, pekerjaan pemikir. Pekerjaan pemikir itu cenderung lebih ke full time ya, mereka bekerja. Terus mereka juga lebih serius dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap sebuah pekerjaan. Selanjutnya ada wirausaha kreatif atau sering disebut dengan entrepreneur kreatif yang beroperasi seperti model entrepreneur. Di sini mereka menggunakan kreativitas mereka untuk membuka kekayaan yang berada pada dirinya sendiri. Terdapat 5 karakteristik dari entrepreneur kreatif ini. Yang pertama visi, yang kedua fokus, yang ketiga kecerdaan finansial, yang keempat kebanggaan atau rasa harga diri, yang kelima urgency. Yang keempat ada pekerjaan setelah bekerja. Pekerjaan setelah bekerja pada umumnya dilakukan oleh para entrepreneur dalam bentuk pekerjaan bebas ataupun paruh waktu. Ataupun juga bisa dalam pekerjaan informal, independen, dan sebagian besar itu dikelola oleh mereka sendiri. Selanjutnya, orang yang tepat waktu. Orang yang tepat waktu ini mereka bisa mengurus pekerjaan mereka di beberapa perusahaan dalam waktu yang sama.
Selanjutnya ada perusahaan sementara. Perusahaan sementara ini merupakan bentuk minimalis yang memfokuskan pada bahan-bahan pekerjaan yang meliputi tujuan, orang, dan pekerjaan-pekerjaan sebagai sesuatu yang harus dilakukan. Fungsinya yang paling penting adalah untuk menggerakkan ide-ide yang kreatif. Selanjutnya ada kantor jaringan dan kelompok bisnis. Kantor jaringan merupakan habitat tempat hidup alamiah para pemikir, entrepreneur, pekerja pos industri, dan orang-orang yang tepat waktu. Selanjutnya ada kerja tim. Kerja tim di sini maksudnya sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas untuk perusahaan. Yang terakhir adalah keuangan. Setiap perusahaan pastinya ada memerlukan sistem keuangan. Nah, manajemen keuangan dalam ekonomi kreatif dan ekonomi konvensional relatif tidak berbeda. Yang terakhir adalah keuangan. Nah, setiap perusahaan pastinya memiliki manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan dalam ekonomi kreatif dan ekonomi konvensional relatif tidak berbeda. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan. Kreativitas itu dimaknai sebagai sebuah kekuatan atau energi yang ada dalam diri individu. Energi itu menjadi daya dorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu dengan cara untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Kreativitas dimaknai sebagai sebuah proses, yaitu proses mengelola informasi, melakukan sesuatu, membuat sesuatu, atau proses yang tercermin dalam kelancaran dan kelenturan dalam berpikir.